saya optimis kalau kebijakan pemerintah Pak Prabowo nanti benar-benar mengacu kepada potensi yang ada sekarang ini dikembangkan, maka Indonesia tahun 2045 dengan pertumbuhan 8% ini bisa benar-benar terjadi, termasuk terbilang sukses. Bisnis pertambangan yang menjadi sektor unggulan yang dihilirisasi ini memberikan kontribusi buat industri baterai yang kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga keterlibatan dari 8 kementerian harus secara serius membangun industri penerbangan ini agar bisa kita memenangkan market domestik kita. Halo Sobat Transportasi Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Begitu banyak potensi yang ada, kemudian juga begitu juga banyak sumber daya yang bisa kita create. Akan tetapi itu ada sebuah tantangan yang menjadi satu hambatan mungkin ya. Salah satunya adalah terciptanya konektivitas atau aksesibilitas untuk transportasi bagi masyarakat. Tentu saja kita ketahui bahwa transportasi atau moda transportasi udara merupakan satu solusinya. Akan tetapi kita ketahui bahwa di moda transportasi udara ini atau jasa pelayanan penerbangan begitu sangat menantang. Sebab apa? Begitu banyak permasalahan yang ada, baik itu dari dalam dan luar negeri. Kalau boleh dibilang, dunia penerbangan nasional itu sedang tidak baik-baik saja. Untuk membahas tuntas permasalahan yang ada, pada kesempatan yang berbahagia ini dan juga menyambut anniversary-nya INAKA ke-54, saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Denon Prawira Raharja, Ketua INAKA. Selamat sore Pak Denon. Sore Mas Surya. Salam sukses, salam sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Dan kami juga atas nama Majalah Transportasi mengucapkan anniversary ke-54. Terima kasih. Terus INAKA untuk memberikan satu warna bagi kejayaan dunia penerbangan di Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak Denon, kita ketahui bahwa dunia penerbangan kita ini begitu banyak potensinya. Akan tetapi ada begitu banyak juga tantangan, baik itu dari dalam dan luar negeri. Bagaimana sih INAKA ini memainkan peran penting untuk memajukan dunia aviasi di tanah air ini, Pak? Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada pemerintah baru Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semoga di dalam kepemimpinan beliau di era berikutnya membawa perekonomian benar-benar bisa mencapai angka 8%. Dalam hal ini industri aviasi ya, atau mungkin penerbangan nasional kita yang dinaungi oleh INAKA sebagai satu-satunya asosiasi penerbangan nasional kita. Di usia yang ke-54 ini sudah banyak sekali sebetulnya program-program yang kita lakukan di periode-periode sebelumnya. Di antaranya adalah yang paling esensial, kita sudah menyusun white paper bersama dengan Universitas Padjadjaran dalam rangka membuat program kerja agar tantangan industri penerbangan nasional kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja tetap bisa melangsungkan kegiatan usahanya di dalam mendukung sektor industri lainnya. Industri transportasi udara pada khususnya sebetulnya adalah industri yang mendukung sektor industri transportasi lainnya. Yang paling utama misalnya dalam mendukung konektivitas Indonesia yang bentuknya kepulauan seperti sekarang. Ada banyak sekali sektor industri yang peran penting industri penerbangan ini sangat mempengaruhi di dalam pertumbuhannya. Ya, di antara lain adalah industri pariwisata nasional kita. Bagaimana kita ketahui, semua pemerintah, BUMN, Kementerian Teknis sangat mendukung bagaimana industri penerbangan nasional kita ini bisa tumbuh. Tantangan yang sekarang ini kita hadapi adalah ada
global challenge tentang kondisi dunia yang mungkin di beberapa negara sedang dalam keadaan situasi tidak dalam keadaan berdamai. Tentu ini ada pengaruhnya juga terhadap keberadaan spare part, keberadaan ketersediaan pesawat, di mana INAKA di dalam white papernya menyusun bahwa roadmap pasca COVID kemarin, sekarang ini kita berhadapan bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Nah, sektor-sektor unggulan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, utamanya adalah bagaimana Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam. Dalam hal ini, ya, yang pertama adalah sektor plantation, industri CPO kita sebagai termasuk devisa paling tinggi. Yang kedua adalah industri mining kita, baik batu bara maupun nikel. Yang ketiga adalah pariwisata. Nah, kalau Mas Sofyan lihat, dari 3 sektor unggulan itu sebetulnya peran penting penerbangan nasional di dalam mengatasi tantangan yang sekarang ada terkait dengan ketersediaan pesawat, kemudian nilai tukar mata uang rupiah juga yang dari waktu ke waktu diharapkan bisa lebih menguat. Permasalahan teknis yang kita hadapi adalah bagaimana komunikasi kita dengan para manufaktur terhadap ketersediaan spare part. Namun saya meyakini bahwa program yang sekarang ini melibatkan 8 kementerian ya, yang di dalam program kita, antara lain Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, kemudian Perhubungan, kemudian Kementerian ESDM ya, di dalam menyelenggarakan aftur yang kompetitif. Harapannya 8 kementerian yang terlibat di dalam mensukseskan industri penerbangan ini berperan aktif. Atau kita menyebutnya pentahelix harus terlibat di dalam pengembangan industri transportasi nasional kita, yaitu masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan media, dan termasuk sekarang ini penting sekali di dalam membantu mengakselerasi pertumbuhan industri penerbangan nasional kita. Sudah satu hal yang pasti bahwa Indonesia menuju keberhasilan di tahun 2045. Transportasi menjadi tulang punggung pertumbuhan itu. Tapi kata-kata kunci yang paling menurut saya berperan penting adalah bagaimana kita bisa melakukan upscaling atau peningkatan kemampuan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kemarin di dalam event rapat umum anggota INAKA bekerjasama dengan Universitas Indonesia Psikologi agar kita mempunyai kerjasama di dalam membangun karakteristik SDM yang berkualitas. Jadi kita melihat dari perspektif yang lebih luas menuju Indonesia Emas, sektor industri ditunjang oleh kementerian 8 kementerian tersebut, tapi secara bersamaan kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga akademisi dalam menciptakan SDM-SDM yang berkualitas. Kurang lebih itu gambaran tentang tantangan dan bagaimana kita melakukan solusi terhadap tantangan. Menarik sekali Pak Denan. Tantangan dalam dan luar negeri begitu menekan bagi dunia aviasi di tanah air. Dalam negeri sebagai contoh adalah biaya operasional yang tinggi, kemudian biaya masuk dan pajak. Kemudian juga luar negeri kita tahu sendiri harga aftur yang masih terus menggeliat, kemudian juga nilai tukar mata uang semakin menggeliat, kemudian pengadaan pesawat dan spare part yang terpengaruh oleh nilai mata uang tersebut, kemudian rute penerbangan karena ada gangguan dari geopolitik. Bagaimana sih INAKA itu menyikapi kondisi yang ada seperti ini, khususnya untuk para anggota INAKA itu sendiri, Pak? Saya melihat tantangan yang mesti kita selesaikan ini terbagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan traffic, bagaimana kita bisa membuat destinasi-destinasi wisata atau proyek strategis nasional di dalam
menjadikan revenue generator bagi industri penerbangan nasional. Artinya kalau proyek-proyek strategik nasional ini banyak dikembangkan di pemerintahan berikutnya, tentu ini akan mengakselerasi pendapatan industri penerbangan nasional. Itu dari sisi pendapatan. Tadi Mas Sofian tanya, lalu bagaimana kita menghadapi tantangan biaya-biaya yang ada sekarang? Nah, ini dari sisi pengeluaran. Strateginya sebetulnya yang tadi saya sampaikan bahwa ada peran pemerintah di dalam menekan biaya operasional kita, yang sebetulnya menurut pendapat saya di luar span of control atau kewenangan dari operator yang ada di Indonesia. Contohnya yang dilakukan mata uang, ya, harga aftur yang mungkin juga terdampak dengan geopolitik global. Nah, ini membutuhkan pemerintah. Tapi saya pikir bahwa dengan dorongan pemerintah melalui destinasi-destinasi wisata yang baru, ini akan meningkatkan traffic yang sebetulnya menjadi tambahan revenue buat industri penerbangan. Jadi kita harus melakukan dua program secara bersamaan, meningkatkan kegiatan traffic penerbangan nasional melalui program-program pemerintah. Pada saat yang bersamaan kita juga harus mampu mencari solusi terhadap tingginya biaya operasional. Jadi dua hal ini yang menjadi fokus INAKA di dalam program mendukung pemerintahan Pak Prabowo nanti. Semoga masukan kita melalui white paper ini bisa diterima dan direspon dan segera diimplementasikan. Seberapa besar optimis nih Pak? Kita tahu bahwa Bapak Presiden Prabowo segera memimpin Republik Indonesia bersama Mas Gibran. Seberapa optimis bagi perkembangan kemajuan dari dunia aviasi kita nih Pak? Kita sama-sama berharap bahwa apa yang sudah baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terus bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau apa yang belum sempurna atau yang belum diselesaikan oleh di masa Presiden Pak Jokowi, saya berharap Pak Prabowo bisa melanjutkan dan menyempurnakan. Tapi yang pasti bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah populasi yang begitu besar, dengan potensi alam yang begitu besar, dengan potensi industri kreatif dan pariwisata yang begitu besar, tidak luput dari program-program pemerintahan Pak Prabowo nanti. Karena menurut saya the lowest hanging fruit, ya, jalan terdekat kita untuk menuju suksesnya Indonesia ini adalah mengembangkan apa yang budaya Indonesia dan potensi yang ada di Indonesia ini didukung secara maksimal. Jadi saya optimis kalau kebijakan pemerintah Pak Prabowo nanti benar-benar mengacu kepada potensi yang ada sekarang ini dikembangkan, maka Indonesia 2045 dengan pertumbuhan 8% ini bisa benar-benar terjadi. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa gantungkanlah cita-cita kita setinggi langit. Target 8%. Target yang mungkin orang melihatnya sebagai target yang sangat sulit dicapai. Tapi kenapa nggak kita mencoba dulu? Kenapa nggak kita mencoba memaksimalkan apa yang ada? Tantangan keberagaman agama, tantangan keberagaman ras di kita harus mampu kita rubah menjadi potensi. Harus kita lihat dari nilai-nilai positif agar ini menjadi satu potensi daya dukung dalam mengembangkan kemajuan perekonomian Indonesia. Pak Denon, kita ketahui bahwa memang potensi bisnis aviasi tanah air begitu menggoda ya Pak ya. Kita lihat ada beberapa maskapai mulai baru, ya baik kita dari grup yang kita tahu bahwa grup Garuda sendiri maupun maskapai yang baru BNN. Tentunya kan ini menambah daya saing lah diantaranya. Bagaimana sih diantara anggota INAKA ini untuk terus bisa berbisnis, tapi untuk survive, tapi juga untuk memajukan penerbangan di Indonesia nih Pak? Di dalam keanggotaan INAKA, kita mempunyai beberapa anggota yang tipe bisnisnya adalah berjadwal, ada yang charter, ada yang kargo. Ketiga sektor usaha yang dijalankan oleh semua anggota INAKA ini sebetulnya mempunyai market yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya pertumbuhan tentang proyek strategis nasional tentang hal ini memberikan banyak sekali kontribusi terhadap pengusaha anggota INAKA yang berbasis charter.
Lalu kemudian kita bicara tentang anggota INAKA yang mempunyai line bisnis kan. Dorongan e-commerce yang sekarang ini sudah menjadi satu tradisi orang melakukan transaksi jual beli e-commerce. Maka aksesibilitas penerbangan sampai ke pelosok-pelosok ini merupakan daya dukung terhadap suksesnya e-commerce masuk dan keluar Indonesia di dalam mendukung UMKM di Indonesia. Nah, yang terakhir, bagaimana anggota INAKA ini bisa memaksimalkan industri penerbangan berjadwal. Destinasi-destinasi wisata yang sekarang ini mungkin bukan cuma Bali, tapi ada juga Labuan Bajo, ada juga Sumatera Barat, dan destinasi wisata yang lain yang menurut saya mempunyai nilai eksotisme yang tinggi. Ini harusnya menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan oleh semua anggota INAKA. Nah, bentuk koordinasinya seperti apa? INAKA adalah satu organisasi yang membantu mengadvokasi kepada 8 kementerian terkait agar concern dari industri ini benar-benar bisa diimplementasikan di dalam instrumen pemerintah, yaitu kebijakan-kebijakan. Nah, harapannya di dalam nanti pengembangan ke depan kita bisa sama-sama mengenyampingkan ego sektoral. Kita fokus bagaimana semua anggota INAKA, baik yang swasta maupun yang BUMN, terlibat di dalam menyusun roadmap mendukung semua sektor industri yang menjadi sektor unggulan pemerintah. Kalau boleh saya sarankan Pak, mungkin kata kuncinya kolaborasi Pak. Antar stakeholder. Nah, bagaimana sih INAKA itu mendorong ya kolaborasi yang ada, di sisi lain juga ada kompetisi ya, walaupun itu dalam koridor yang sehat seperti itu Pak. Bagaimana sih INAKA mendorong kolaborasi ini Pak? Saya melihat kolaborasi ini harus juga ada kata-kata yang menyertai dengan kolaborasi itu adalah inklusivitas. Artinya kerjasama ini tidak boleh menjadi satu bentuk kerjasama yang bersifat eksklusif. Inklusivitas ini adalah merangkum bahwa semua stakeholders, baik itu swasta, baik itu pemerintah, baik itu BUMN, mengajak bersama-sama berkolaborasi. Kolaborasi tanpa inklusivitas adalah kolaborasi yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, kata-kata kolaborasi yang memiliki nilai inklusif ini adalah salah satu kunci agar percepatan pertumbuhan ekonomi ini bisa terjadi. Harapan ke depan nih Pak, bagi perkembangan atau kemajuan dari bisnis aviasi di tanah air dengan era Bapak Prabowo dan Mas Gibran seperti apa? Harapan saya dari pemerintah Pak Prabowo, saya melihat bahwa beliau begitu agresif di dalam tercermin dari angka 8% yang beliau sampaikan di dalam mengejar angka pertumbuhan. Nah, semangat ini perlu kita respon dengan pertumbuhan ekonomi dan dari semua sektor yang mempunyai keberpihakan kepada nilai-nilai kebangsaan kita. Artinya kita di dalam mengembangkan usaha ini harapannya Bapak Presiden mendukung maskapai nasional dan menciptakan values bagi bangsa Indonesia, bisnis Indonesia, agar industri penerbangan kita ini bukan hanya sekedar industri penerbangan yang mendukung konektivitas domestik, tapi melihat secara spesifik dari masing-masing provinsi ada produk-produk unggulan, komoditas unggulan yang perlu didukung sehingga konektivitas antara internasional dan domestik ini bisa menjadi daya dukung terhadap mendukung lokal komoditis yang di setiap 34 provinsi ini memiliki perbedaan. Harapannya ke depan tentu tanpa harus mengeneralisir konsep penataan bandar udara hub and spoke, ya, yaitu penataan bandara-bandara internasional gateway harus benar-benar ditata sesuai dengan aksesibilitas yang efektif dan produktif. Kemudian lebih dari sekedar konektivitas, kita harus melihat masing-masing provinsi ini mempunyai komoditas apa yang perlu didukung sehingga penambah devisa itu terimplementasi secara konkret. Dan yang terakhir, pemerataan pembangunan agar biaya logistik dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil itu harus
harus mempunyai perhitungan sehingga efisiensi dan biaya logistik sampai ke wilayah Indonesia ini benar-benar terjangkau. Halo Sobat Transportasi Indonesia, Bapak Dinan kecuali di samping sebagai Ketua Umum INAKA, beliau juga adalah CEO dan founder dari White Sky Indonesia, White Sky Aviation. Boleh kita kulik sedikit ya, Pak Dinan, terkait dengan perkembangan bisnis charter, khususnya adalah helikopter, sampai sejauh mana sih Pak saat ini Pak perkembangan bisnis dari White Sky Aviation itu Pak? White Sky Aviation sebagai White Sky Group sekarang ini kita mempunyai 2 cluster group. Yang pertama adalah charter based business, yang kedua adalah airport business. Yang charter based business kita tentu banyak mendukung kegiatan-kegiatan pertambangan, kegiatan-kegiatan perkebunan, kegiatan-kegiatan untuk medical. Saya melihat bahwa begitu banyaknya pertambangan yang ada di Indonesia yang sekarang ini istilah hilirisasi ini sudah, ya saya bilang terbilang sukses. Bisnis pertambangan yang menjadi sektor unggulan yang dihilirisasi ini memberikan kontribusi buat industri White Sky yang di dalam cluster charter based business. Nah, ke depan dengan begitu banyaknya program-program untuk meningkatkan industri pertambangan, alhamdulillah White Sky cukup berkembang. Yang sekarang ini kita mempunyai beberapa heliport di Indonesia dan animo para pengusaha yang tadinya melihat helikopter ini sebagai alat transportasi mewah, sekarang ini menjadi alat transportasi cerdas karena efektivitas dan waktu dan fleksibilitas untuk bisa menunjang kegiatan operasional mereka jauh lebih efektif. Nah, sementara untuk yang di cluster airport, alhamdulillah sekarang kita selain bekerja sama dengan Angkasa Pura di dalam mengoperasikan dan mengembangkan Bandara Halim, kita baru saja juga bekerja sama dengan Bandara Berau. Nah, kemudian di kemudian hari, apa yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa peran swasta harus ditingkatkan, mempunyai kesempatan yang sama dengan BUMN. Nah, alhamdulillah perkembangan di White Sky Airport juga cukup bisa dibilang tumbuh. Dengan pertumbuhan potensi yang sudah diraih oleh White Sky Aviation ya Pak ya, tentunya kan juga ada satu kiat lah atau strategi dari Pak Dinan itu menggusur dari helikopter sebagai transportasi mewah menjadi yang pintar itu Pak ya. Bagaimana masyarakat untuk menikmati layanan yang coba dihadirkan White Sky Aviation ini Pak? Saya pikir kita harus melihat beberapa negara yang sudah banyak sekali mengutilize helikopter. Di Amerika, di Eropa, di Australia, bahkan di beberapa negara Asia Tenggara, di Thailand, Filipina. Mereka banyak menggunakan helikopter ini sebagai multifungsi transportasi. Jadi bukan hanya sekedar transportasi VIP, tapi memang helikopter itu juga bisa digunakan sebagai transportasi alternatif untuk menjangkau kota-kota terdekat dari ibu kota. Nah, saya lihat melalui program Helicity ini, ya alhamdulillah masyarakat lumayan mengenali bahwa Helicity ini juga merupakan salah satu alternatif transportasi untuk bisa digunakan oleh masyarakat luas, dan tentu harganya juga harus terjangkau. Boleh berbagi Pak kisaran harga seperti apa Pak, bisa diberikan gambaran mengenai tarif bagi misalnya masyarakat ingin menikmati layanan helikopter? Dengan dukungan pemerintah melalui beberapa heliport yang kita miliki, sehingga aksesibilitas juga kita punya sekitar 73 helipad yang berada di hotel dan di perkantoran. Kisaran harga untuk dari Bandara Suta ke tengah kota, atau dari Jakarta ke Bandung, atau Jakarta ke kota-kota besar di sekitar Jakarta itu kisarannya di antara 10 sampai 15 juta untuk 4 penumpang. Jadi kalau per orangnya sekitar ya 2,5 sampai 3 juta. Cukup terjangkau ya Pak ya? Walaupun mahal dibandingkan bus,
Tapi paling tidak Indonesia, Jakarta dan kota-kota besar punya multimoda yang bisa mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Dan yang terpenting adalah mengenai efisiensi waktu, dan efisiensi untuk terjangkauan ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak Denan, kan tentunya juga ada tantangannya Pak. Kita ketahui bahwa helikopter masih mendapat ganjalan dari terbang malam nih Pak ya. Itu bagaimana Pak Denan menyikapi terkait dengan tantangan yang ada, misalnya itu layanan terbang malam ya, seperti itu Pak? Sebetulnya kita sudah tahun 2023 kemarin sudah melakukan trial terbang malam. Jadi sekarang ini terbang malam alhamdulillah sudah diperbolehkan untuk beberapa kegiatan yang dipandang perlu. Jadi hasil kerja kita selama 10 tahun akhirnya berbuah hasil tahun lalu. Biasa Pak. Mungkin Pak kita juga ada sedikit bocoran lah bahwa Westgate Aviation itu menyelenggarakan air ambulans Pak. Itu bisa diceritakan Pak untuk layanan dari air ambulans ini Pak? Air ambulans ini banyak bisa kita kembangkan dengan melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha di bidang rumah sakit. Karena dengan kemacetan yang ya memang pada umumnya di kota-kota besar pasti macet. Nah, Jakarta ini banyak membutuhkan alat transportasi yang cepat. Nah, kita melihat potensi ke depan dengan maraknya tumbuh rumah sakit di dalam melayani pasien-pasien. Nah, helimeditech ini merupakan salah satu sektor transportasi helikopter yang diharapkan ke depan juga bisa memberikan partisipasi di dalam memberikan layanan kebutuhan kepada masyarakat luas. Boleh Pak Dinan memberikan satu imbauan kepada masyarakat terkait dengan layanan, kemudian juga terkait dengan peningkatan dari kemajuan dunia penerbangan atau aviasi di Indonesia? Quotation dari Bapak. Saya berharap bahwa industri transportasi udara ini harus bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari korporasi, perusahaan-perusahaan, sampai dengan masyarakat yang memerlukan kegiatan ekonomi dan sosial. Sehingga keterlibatan dari 8 kementerian harus secara serius membangun industri penerbangan ini agar bisa kita memenangkan market domestik kita, dan lebih jauh lagi kita juga bisa menjadi suksesor di dalam mendukung konektivitas secara internasional. Terima kasih Bapak Denon, salam sukses, salam sehat selalu. Amin, amin. Demikianlah Sobat Transportasi Indonesia, bincang-bincang kami dengan Bapak Denon sebagai Ketua Inakas, juga CEO dan founder dari Westgate Aviation. Sampai ketemu di lain episode. Terima kasih. Terima kasih Pak.